Garis ini menunjukkan sering adanya ketidakberuntungan, banyak kendala, banyak hambatan dan rintangan yang terus-menerus dihadapi. Jangan merasa bingung, sering merasa bersalah, dan merasa khawatir yang berlebihan. Paling utama yang Anda harus lakukan adalah harus ekstra hati-hati dan waspada agar tidak mudah ditipu atau hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling dibenci dan tidak diinginkan oleh banyak orang adalah sebuah kegagalan. Baik itu kegagalan dalam karir, kegagalan dalam rumah tangga atau pacaran, dan kegagalan dalam bisnis atau usaha. Lalu, solusi terbaik apa saja yang harus dilakukan agar tidak terus-menerus mengalami kegagalan? Apa penyebab utamanya yang menjadi nasib selalu tidak beruntung dan sering mengalami kesialan? Kali ini saya akan memberikan penjelasan secara lengkap penyebab terjadinya kegagalan yang terus-menerus terjadi dengan menggunakan metode ilmu palmistry atau garis tangan dan astrologi atau berdasarkan zodiak. Selain itu, saya juga akan memberikan solusi dan tips cara mengantisipasinya. Namun sebelum mengikuti video ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah memilih Papua Channel sebagai program pilihan. Untuk informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Berikut ini adalah beberapa tanda garis tangan yang sering dianggap sial atau menjadikan tidak beruntung bagi orang yang memiliki tanda garis ini di tangannya. Untuk yang pertama adalah adanya cabang yang jelas ke bawah yang dimulai di bagian tengah pada garis kehidupan. Garis ini juga menunjukkan seseorang yang sering mendapatkan masalah baru, bahkan terus-menerus mengalami. Hal lainnya adalah sering rentannya dengan masalah kesehatan fisiknya. Kemudian tanda yang kedua adalah adanya garis seperti cincin yang mengelilingi pada jari tengah di bagian bawah. Garis ini menunjukkan sering adanya ketidakberuntungan, banyak kendala, banyak hambatan dan rintangan yang terus-menerus dihadapi. Garis berikutnya yang dianggap garis sial adalah adanya garis jumbai. Garis ini menunjukkan sering mengalami ketidakberuntungan atau kesialan. Ada saja masalah yang silih berganti yang harus dihadapi, baik oleh pada dirinya sendiri maupun keluarganya, baik itu jodoh, karir maupun usaha. Garis ini juga menggambarkan tentang kesehatan yang sering terganggu pada seseorang yang memiliki tanda garis ini. Berikutnya adalah adanya garis seperti pagar yang ada di tangan kanan maupun ada di tangan kiri, bahkan bisa juga berada di kedua tangan. Garis ini disebut sebagai garis yang sering sial atau sering mengalami keberuntungan bagi pemiliknya. Garis ini menunjukkan adanya dampak negatif baik secara pribadi maupun secara individu bagi orang yang memiliki garis ini. Berikutnya adanya garis berbentuk seperti rantai yang ada di garis utama. Garis utama ini bisa terjadi di garis hati, di garis kepala, di garis kehidupan, ataupun di garis nasib. Garis ini juga menunjukkan ketidakberuntungan atau sering mengalami kesialan bagi pemiliknya. Bentuk garis seperti rantai ini adalah tanda garis yang paling sial. Tanda garis ini bisa juga membawa aura negatif bagi pemiliknya. Selanjutnya yang keenam adalah banyaknya cabang di garis utama yang saling terhubung dan saling menyilang. Garis-garis ini berbentuk tidak beraturan di telapak tangan, bisa di tangan kanan maupun di tangan kiri atau bahkan di kedua tangan. Garis ini menunjukkan sedang adanya masalah besar yang dihadapi dan selalu mengalami kegagalan atau kesialan. Adapun solusi dan tips yang harus dilakukan apabila memiliki tanda garis ini adalah yakin pada diri sendiri dan selalu berpikiran positif. Kegagalan jangan dianggap sebuah kesialan, tetapi kita harus terus introspeksi diri dan terus mengevaluasi diri. Hal apa saja yang kurang dan di mana saja kesalahannya, kemudian segera diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah jangan jadikan kegagalan untuk menyalahkan orang lain, tetapi teruslah belajar dan rasa optimis menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan. Yang ketiga, garis tangan hanyalah sebuah petunjuk agar kita lebih berhati-hati dan selalu melakukan hal-hal yang positif, baik itu pola pikir, tingkah laku, maupun ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah selalu mendekatkan diri dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan.
Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Berikut ini adalah solusi dan tips yang harus dilakukan berdasarkan zodiak yang Anda miliki. Yang pertama adalah zodiak Capricorn. Untuk zodiak Capricorn yang harus diperbaiki adalah jangan takut menghadapi hambatan, kemudian jangan pesimis, tetapi harus optimis, apalagi merasa rendah diri. Hal ini yang harus diperbaiki oleh Anda yang mempunyai zodiak Capricorn. Berikutnya yang kedua adalah yang memiliki zodiak Aquarius. Bagi Aquarius, usahakan melakukan dengan tenang, jangan memberontak, apalagi hal ini adalah tergesa-gesa untuk melakukan hal atau tindakan. Tenangkan pikiran Anda dan kendalikan emosi dengan baik. Kemudian untuk yang berzodiak Pisces, jangan merasa bingung, sering merasa bersalah dan merasa khawatir yang berlebihan. Paling utama yang Anda harus lakukan adalah harus ekstra hati-hati dan waspada agar tidak mudah ditipu atau hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Selanjutnya yang berzodiak Aries, yang harus diperbaiki adalah buatlah rencana terlebih dahulu dengan matang dan jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu agar hasilnya bisa maksimal. Kemudian untuk yang berzodiak Taurus, usahakan adanya keseimbangan karena introspeksi diri dan saling menghargai itu adalah hal yang baik. Hal ini yang harus Anda perbaiki mulai sekarang agar ke depan Anda bisa jauh lebih baik. Selanjutnya untuk yang berzodiak Gemini, usahakan tetap konsisten dengan apa yang sudah diucapkan dan diputuskan, karena konsisten adalah awal dari kesuksesan seseorang untuk meraih keberhasilan. Berikutnya adalah zodiak Cancer. Terkadang Anda tidak konsisten dan cenderung terlalu memaksakan sesuatu. Sebaiknya hal yang harus diperbaiki oleh Anda adalah agar bisa konsisten dan jangan memaksakan diri. Berikutnya untuk zodiak Leo, yang diperbaiki adalah kurangi rasa yang bersifat egois, selalu membanggakan diri sendiri dan terlalu terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Mengontrol diri sendiri saat emosi adalah hal yang terbaik yang harus Anda lakukan, khususnya untuk yang berzodiak Leo. Selanjutnya yang berzodiak Virgo, beberapa hal yang harus diperbaiki adalah jangan memaksakan diri, karena mengalah bukan berarti kalah. Jangan sering mengeluh, cemas atau bahkan merasa terlalu khawatir, karena hal ini justru akan sering membuat Anda gugup. Yang selanjutnya untuk zodiak Libra, jangan terlalu banyak pertimbangan karena hal ini tidak menjadikan hal yang terbaik buat Anda. Hal tersebut justru akan menimbulkan rasa keraguan-raguan Anda dalam melangkah ke depan atau mengambil sebuah keputusan. Lakukan perencanaan yang baik, ini adalah beberapa hal yang harus Anda perbaiki mulai sekarang. Selanjutnya adalah yang berzodiak Scorpio. Beberapa yang harus diperbaiki adalah mengurangi sikap yang posesif dan emosional dan bisa mengendalikan diri dengan baik. Selanjutnya untuk zodiak Sagittarius, beberapa yang bisa diperbaiki adalah Anda sebaiknya bisa mengontrol keuangan dengan baik, karena zodiak ini cenderung agak boros, dan bisa tenang saat menghadapi masalah yang terjadi agar Anda tidak mudah gelisah. Dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan ini, kesimpulannya adalah apabila ada hal yang baik dan menjadi hal yang positif, silahkan Anda bisa gunakan. Tetapi apabila ini tidak ada manfaatnya dan justru menimbulkan hal yang negatif, Anda tidak usah digunakan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang mengetahui dan Tuhan yang memiliki kesempurnaan itu. Mudah-mudahan ini menjadikan tips dan solusi buat kita semua agar ke depan jauh lebih baik dan kita bisa meraih kesuksesan yang jauh lebih baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.